Tuhan bersama-Mu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menabur benih di tanah. Pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan atau warta Injil yang baru saja kita dengar, kalau kita lihat di kitab suci, maka akan terdiri, kita akan bisa melihat bahwa perumpamaan atau sabda Tuhan tadi merangkum dua perikop dalam Injil Markus, yaitu yang pertama tentang bagaimana benih kerajaan Allah itu tumbuh, dan yang kedua yang lebih berkaitan dengan biji sesawi. Kondisi yang boleh dikatakan ideal, ya, dari benih itu ditanam, kemudian tumbuh hingga berbuah. Itu kan kondisi yang ideal. Yang tidak ditampilkan adalah bagaimana kemudian kondisi yang ideal itu bisa saja tidak terjadi. Ya, tidak serta-merta bahwa benih itu ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Karena pasti ada pengecualian. Ya, bahwa kerja Allah yang mau ditampilkan, karya Allah yang luar biasa, yang tidak tampak, yang seringkali tidak kita sadari, itu yang juga diwartakan oleh Injil hari ini. Tapi yang juga penting bagi kita adalah bagaimana manusia juga menjadi pihak yang diharapkan bekerja sama agar kondisi kehadiran kerajaan Allah itu bisa seperti yang digambarkan pada akhir
yaitu menghasilkan buah, dan yang kedua adalah burung-burung bersarang di pohon itu. Karena peran manusia itu menurut saya penting. Ya. Manusia bisa saja mengacaukan karya Tuhan. Kalau misalnya ya, benih itu dicabut, pohon itu ditebang, sudah. Ya. Justru karena kita punya peran bekerja sama dengan Tuhan, maka diharapkan juga kita berperan agar kerajaan Allah itu bisa tumbuh sebagaimana yang diharapkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya hanya membayangkan bahwa dalam pertumbuhan kita manusia, kita juga seringkali juga tanpa menyadari atau seringkali juga tidak sadar bahwa Allah berkarya. Ketika kita bertemu dengan ponakan kita, misalnya kita mengatakan, "Weh, kok cepat gede." Ya. Sekian waktu enggak ketemu, tiba-tiba besar. Ya. Gak kroso, ya, tahu-tahu sudah selesai kuliahnya. Padahal terakhir ketemu masih SMP katakanlah seperti itu dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita mungkin yang kita tidak sadari bahwa anak ini melalui tahap-tahap yang memang harus dia jalani. Seperti tadi, benih itu harus tumbuh sampai kemudian menghasilkan buah. Anak ini melalui proses misalnya SD, SMP, SMA. Dan dalam proses itu juga anak ini harus menjalani misalnya hadir ke sekolah. Bagaimana mungkin tidak pernah hadir di sekolah, tahu-tahu dari SD, SMP, SMA. Ya. Jadi ada proses yang juga dijalani oleh manusia agar kerajaan Allah itu bisa terwujud. Tuhan mengajak manusia bekerja sama agar kerajaannya juga bisa hadir di tengah-tengah dunia. Kerajaan Allah bukan sesuatu yang menurut saya hadir begitu saja tanpa peran manusia. Justru manusia diminta untuk bekerja sama dengan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu. Ya. Dalam perumpamaan yang lain Anda ingat biji-biji itu ada yang tumbuh di sini, ada yang di semak duri, dan sebagainya. Ya, ada yang di bebatuan. Apakah dengan itu orang akan menyalahkan Tuhan atau meniadakan halangan-halangan itu agar tumbuh kembang benih itu bisa maksimal. Itu kan upaya kita. Batunya kalau ada batu ya disingkirkan. Kalau ada semak ya semaknya, semak berduri, diupayakan bahwa semak berduri. Karena tuntutan Tuhan itu kan tidak, kalau Anda perhatikan dalam perumpamaan yang terakhir ini, kan Tuhan tidak meminta kita untuk harus menghasilkan 100 talenta katakanlah itu. Kan dikatakan ada yang 30 talenta, ada yang 60 talenta. Tapi yang penting adalah bagaimana kita diajak untuk menghasilkan buah.
Itu yang penting, ada hasil yang mau dikedepankan dari kerajaan Allah yang mula-mula tidak kelihatan, tapi karena peran manusia juga, kerjasama manusia dengan Tuhan, maka kerajaan Allah itu bisa hadir. Bapak Ibu, kita diajak untuk menyadari di sisi ini peran tugas kita, agar kerajaan Allah itu bisa kehadirannya juga dirasakan. Ya, memang Tuhan bisa berkarya lewat banyak cara, tapi Anda mungkin masih ingat dengan bagaimana jawaban Maria, ya, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Ya. Bagaimana ya Maria itu memungkinkan karya keselamatan itu hadir. Iya toh? Jadi kerjasama dari Anda itu juga dibutuhkan. Ya. Dan kerjasama itu kalau saya bayangkan itu dengan perumpamaan yang lain. Seperti undangan pesta, hal kerajaan Allah itu kan seperti salah satunya adalah pesta perjamuan. Suatu undangan bagi setiap orang. Ya. Kebersediaan manusia itu berkaitan juga bagaimana dia menjawabi undangan tersebut. Ya. Mau atau tidak? Sudah kan pertanyaannya kan jawabannya kan tinggal itu pertanyaan. Pertanyaannya pertama itu kan mau atau tidak. Kalau mau harus bagaimana? Ya toh. Undangan pesta diundang masuk ke dalam keselamatan mau atau tidak. Kalau mau harus bagaimana? Ya toh. Dari kisah itu kita tahu bahwa diminta untuk mengenakan pakaian pesta. Karena ada yang tidak mengenakan pesta yang kemudian diusir dari pesta perjamuan itu. Artinya ya melayakkan diri agar bisa masuk ke dalam pesta perjamuan itu. Dan bagaimana itu kita juga bisa belajar dari bacaan kedua. Ya, bacaan kedua yang tadi kita dengar. Surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut ia peroleh sesuai dengan yang ia lakukan dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Jadi kriterianya sudah kita bisa tahu ada dua dalam proses pengadilan itu. Tinggal mau jadi baik atau mau yang jahat. Resikonya kan kita tahu kalau mau jadi baik dalam pengadilan nanti kita akan mengalami apa dalam kerajaan Allah. Kalau jahat ya sudah. Kita bisa membreakdown yang baik itu apa kira-kira yang bisa saya lakukan dalam hidup, yang jahat itu apa yang bisa kita hindari dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, semoga kita bisa bekerja sama menghadirkan kerajaan Allah. Semoga Allah bisa berkarya dalam diri kita dengan hal-hal yang baik, sehingga dengan hal-hal yang baik itu kita berharap juga akan mengalami kondisi atau keselamatan yang memang kita perjuangkan dalam hidup kita.